Vonis tersebut sudah diangkat nih, lucunya, oleh sejumlah media internasional dan disorot dunia internasional. Nah, kasus yang ditimpakan terhadap Habib Rizik telah menjadi urusan dunia nih, saudara. Semua dunia itu tahu, saudara. Bahkan tidak hanya dunia, sampai langit, saudara. Kasus kezaliman dan kriminalisasi Habib Rizik Syihab ini sampai ke langit, kasusnya sampai trending, saudara. Karena apa? Ada perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi. Dimana yang kita tahu sebelumnya kan dari Bang Edi kan, bahwa hakim ini memutuskan perkara Habib Rizik Syihab hujahnya dari berita hoak yang ada di YouTube. Waduh, nah ini kasusnya sampai ke langit, saudara. Nah, setidak-tidaknya 5 kantor berita terbesar di dunia, The Big Five nih, saudara, memberitakan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab. Itu berarti kasus Habib Rizik Syihab sudah menjadi urusan dunia internasional. Keluarga hakim kunjungi keluarga Habib Rizik minta maaf. Kita nggak kuat batin, kita tersiksa di dunia, belum lagi di akhirat. Itu sangat tidak adequate ya, sangat tidak memadai untuk menghukum orang hanya karena hal seperti itu. Tapi belakangan ketika Habib Rizik pulang, rupanya mungkin penguasa menganggap ancaman terbesar bukan pada kami lagi, tetapi pada sosok karismatik yang bernama Habib Rizik Syihab dengan organisasinya Front Pembela Islam. Maka yang terjadi kita tahu bahwa Habib Rizik dipenjarakan, FPI dibubarkan tanpa kesalahan apapun, tanpa sebuah proses hukum, tanpa sebuah proses administrasi yang benar, hanya bersandarkan pada kisah-kisah masa lalu ya, yaitu sebelum 2014. Jadi tidak ada relevansinya lagi dengan kisah sekarang. Padahal kalau kita betul-betul memegang hak asasi manusia, ini adalah hak untuk berserikat dan berkumpul yang tidak boleh dihilangkan begitu saja secara mudah. Itu kalau pemerintahnya positif, negatif COVID dan negatif cupid. Kalau ini dua-duanya pemerintahnya positif cupid. Jadi kan hitungannya mestinya ada kegiatan intelijen. Intelijen kan bisa memantau Habib Rizik masih punya pengikut apa enggak. Kalau nggak punya pengikut ya udah nggak perlu dihukum sebetulnya tuh. Kalau masih punya pengikut, itu artinya posisi Habib Rizik itu nggak bisa sekedar ditawan oleh ilmu hukum, mesti ada ilmu komunikasi itu. Jadi ini presiden juga nggak di-brief oleh lingkaran sekitarnya tuh. Kan akhirnya terlihat bahwa berduyun-duyun orang masih datang untuk menyaksikan walaupun ditahan oleh polisi itu. Jadi itu dasarnya tuh. Nah, yang mereka ini itu nggak mungkin diam. Dikasih 4 tahun aja, dikasih 4 bulan aja mungkin masih ada yang protes, apalagi dikasih 4 tahun. Jadi ini 4 tahun ketegangan baru itu artinya sampai ke 2024. Bayangin aja tuh pemerintah punya ongkos besar lagi untuk menenangkan keadaan menjelang. Ki Surau mengatakan, tak lama lagi orang terlibat vonis 4 tahun penjara. Habib Rizik Syihab terkena stroke dan mati.
Orang yang terlibat dalam vonis Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara dalam kasus RS Umi Bogor tak lama lagi terkena stroke dan meninggal dunia. Dalang, pelaku di lapangan yang terlibat dalam vonis 4 tahun penjara buat Habib Rizik tak lama lagi terkena stroke dan mati, kata pelaku spiritual Ki Surau dalam pernyataan kepada www.suranasional.com pada Jumat 25 Juni 2021. Menurut Ki Surau, doa-doa pendukung Habib Rizik Syihab terus dipanjatkan kepada orang-orang yang menzalimi cucu Rasulullah itu. Kekuatan doa ini bisa mengenai orang-orang yang menzalimi Habib Rizik Syihab. Jelasnya, kata Ki Surau, orang-orang yang terlibat menzalimi Habib Rizik merasa menang, namun mereka lupa adanya pembalasan dari Sang Kuasa. Dalang bisa mengendalikan pengadilan sidang Habib Rizik Syihab, termasuk memerintahkan hakim memutuskan 4 tahun penjara buat pendiri FPI itu, tegas Ki Surau. Selain itu, ia mengatakan bencana akan terus melanda Indonesia atas kelakuan penguasa terhadap Habib Rizik Syihab. Bencana akan silih berganti melanda Indonesia, paparnya. Vonis tersebut sudah diangkat nih, lucunya, oleh sejumlah media internasional dan disorot dunia internasional. Nah, kasus yang ditimpakan terhadap Habib Rizik telah menjadi urusan dunia nih, saudara. Semua dunia itu tahu, saudara. Bahkan tidak hanya dunia, sampai langit, saudara. Kasus kezaliman dan kriminalisasi Habib Rizik Syihab ini sampai ke langit, kasusnya sampai trending, saudara. Karena apa? Ada perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi. Di mana yang kita tahu sebelumnya kan dari Bang Edi kan, bahwa hakim ini memutuskan perkara Habib Rizik Syihab hujahnya dari berita hoak yang ada di YouTube. Waduh, nah ini kasusnya sampai ke langit, saudara. Nah, setidak-tidaknya 5 kantor berita terbesar di dunia, The Big Five nih, saudara, memberitakan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab. Itu berarti kasus Habib Rizik Syihab sudah menjadi urusan dunia internasional. Keluarga hakim kunjungi keluarga Habib Rizik minta maaf. Kita nggak kuat batin, kita tersiksa di dunia, belum lagi di akhirat. Itu sangat tidak adequate ya, sangat tidak memadai untuk menghukum orang hanya karena hal seperti itu. Tapi belakangan ketika Habib Rizik pulang, rupanya mungkin penguasa menganggap ancaman terbesar bukan pada kami lagi, tetapi pada sosok karismatik yang bernama Habib Rizik Syihab dengan organisasinya Front Pembela Islam. Maka yang terjadi, kita tahu bahwa Habib Rizik dipenjarakan, FPI dibubarkan tanpa kesalahan apapun, tanpa sebuah proses hukum, tanpa sebuah proses administrasi yang benar. Hanya bersandarkan pada kisah-kisah masa lalu ya, yaitu sebelum 2014. Jadi tidak ada relevansinya lagi dengan kisah sekarang. Padahal kalau kita betul-betul memegang hak asasi manusia, ini adalah hak untuk berserikat dan berkumpul yang tidak boleh dihilangkan begitu saja secara mudah. Itu kalau pemerintahnya positif, negatif COVID dan negatif cupid. Kalau ini dua-duanya pemerintahnya positif cupid. Jadi kan hitungannya mestinya ada
kegiatan intelijen. Intelijen kan bisa memantau Habib Rizik masih punya pengikut apa enggak. Kalau nggak punya pengikut ya udah, nggak perlu dihukum sebetulnya tuh. Kalau masih punya pengikut, itu artinya posisi Habib Rizik itu nggak bisa sekedar ditawan oleh ilmu hukum, mesti ada ilmu komunikasi itu. Jadi ini presiden juga nggak di-brief oleh lingkaran sekitarnya tuh. Kan akhirnya terlihat bahwa berduyun-duyun orang masih datang untuk menyaksikan walaupun ditahan oleh polisi itu. Jadi itu dasarnya tuh. Nah, yang mereka ini itu nggak mungkin diam. Dikasih 4 tahun aja, dikasih 4 bulan aja mungkin masih ada yang protes, apalagi dikasih 4 tahun. Jadi ini 4 tahun ketegangan baru. Itu artinya sampai ke 2024. Dibayangin aja tuh pemerintah punya ongkos besar lagi untuk menenangkan keadaan